wasallam, "Idza kathura ala ahadikumuz zunub falyatlubil maghfirata bil istighfar." Masih membahas tentang fi bayani fadilatil istighfar, yakni di dalam menjelaskan dan menerangkan tentang keutamaan istighfar. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwa salah satu ungkapan permohonan ampun, permohonan maaf kita kepada atas dosa-dosa kita adalah dengan istighfar. Baik itu dosa yang berhubungan dengan Allah ataupun berdosa dengan hubungan sesama kita. Nah, kita dianjurkan dan diharuskan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tobat adalah merupakan satu kewajiban bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Diminta kita untuk bertobat atas segala dosa-dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan. Kemarin kita sudah coba bahwa dosa itu ada yang berkaitan atau berhubungan kepada Allah, atau dosa yang berhubungan kepada sesama kita. Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sarafi An-Nawawi, beliau mencoba memberikan gambaran kalau dosa kita kepada Allah, maka syarat tobatnya itu 3. Kalau dosa-dosa kita yang berkaitan dan berhubungan kepada Allah, maka syaratnya 3. Yang pertama, kata Imam Nawawi, adanya an-nadam, yaitu penyesalan. Itu syarat yang pertama. Kalau dia dosa berhubungan kepada Allah, dia harus menyesali daripada dosa yang sudah dia lakukan itu. Harus ada itu rasa penyesalan. Yang kedua, yakni adanya meninggalkan perbuatan maksiat itu. Setelah dia menyesali, kemudian dia tinggalkan daripada perbuatan dosa itu. Dan yang ketiga, dia berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan dosa itu. Dia berjanji dengan sepenuh hati tidak akan mengulangi lagi daripada perbuatan dosa itu. Tidak kembali sebagaimana tidak kembalinya, mohon maaf, air susu yang keluar dari tetek seorang ibu, setelah keluar masuk lagi. Kan gak mungkin tuh balik lagi ke dalam. Nah, begitulah seharusnya katanya. Nah, jadi 3 unsur ini kalau kita dosa hubungan kita kepada Allah. Mohon maaf, kira-kira dosa kita sama Allah ada gak? Ada gak? Jadi 3 ini. Yang pertama, sesalin itu dosa. Kemudian tinggalkan itu perbuatan dosa. Dan dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Adapun kata Imam Nawawi, kalau seandainya dosa itu berkaitan dengan hukukul adamiyin, berkaitan dengan sesama kita, maka ditambahkan 1 dari yang 3 tadi, tambahin 1. Menyesal, tinggalkan dosa itu, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan meminta maaf serta meminta ridho atau dihalalkan daripada dosa kepada sesamanya. Nah, ini yang cukup berat nih, ya. Kadang-kadang kita belum mampu untuk yang melakukan hal yang seperti itu, ya. Baik itu dosa yang besar maupun dosa yang kecil, baik itu dosa yang zahir maupun yang batin. Terkadang kita bisa meninggalkan perbuatan dosa-dosa yang zahir. Kita tidak minum, kita tidak zina, kita tidak judi, dan lain sebagainya. Maksiat-maksiat yang zahir. Kita bisa itu tinggalkan. Tapi seringkali kita tidak mampu menahan diri kita, tanpa kita sadari melakukan dosa-dosa yang maksiat batin.
Masya Allah. Kita nggak berani berbuat zina. Karena zina termasuk dosa yang apa? Besar. Nggak berani kita. Kita udah tahu bagaimana dahsyatnya itu. Azab dan siksa yang Allah berikan buat orang yang berbuat zina. Alhamdulillah, dengan sebab sholat yang kita kerjakan, dengan sebab hadirnya ke majelis ilmu, sering duduk dengan para orang-orang alim, akhirnya kita memahami bahwa kita tidak berani melakukan itu. Betul memang kita tidak berbuat zina, tapi sering kali kita melakukan perbuatan dosa yang justru dosa itu lebih berat siksanya daripada perbuatan zina. Kita nggak zina karena kita tahu zina adalah dosa yang sangat besar, tapi ternyata seringkali tanpa kita sadari kita sudah melakukan perbuatan dosa yang siksanya lebih berat daripada perbuatan zina. Apa itu? Al-ghibah, yaitu menceritakan aib orang lain. Masya Allah. Menceritakan kejelekan orang lain, menceritakan segala kekurangan-kekurangan dan ketidaksempurnaan orang lain tanpa kita sadari. Tanpa kita sadarin, asyik kita ngomongin kejelekan orang. Jujur kita, pernah nggak kita ngomongin orang? Halo? Al-ghibah asyaddu minaz zina. Perbuatan ghibah itu lebih keras siksanya daripada orang yang berbuat apa? Zina. Masya Allah. Ada pengajian kami baca, ada kitab Bidayatul Hidayah, satu karya yang dikaryakan, yang ditulis oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau malah justru dituliskan ada satu hadis, perbuatan ghibah itu ternyata lebih keras siksanya daripada orang yang berbuat zina sebanyak 30 kali katanya. Sekali perbuatan ghibah ini dosanya begitu berat. Masya Allah. Nah, kita pernah itu, dan kita berharap mudah-mudahan dengan sebab keberkahan hadir di majelis ilmu ini, dosa-dosa ghibah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita bisa menghindarkan maksiat zahir, tapi sering kita lupa terhadap maksiat batin. Nggak berani kita bunuh orang, karena membunuh orang itu dosanya bahkan termasuk dosa yang apa? Sangat besar. Tapi ternyata kita pun berani melakukan dosa yang dimana dosa itu lebih berat, lebih besar siksanya daripada orang yang membunuh. Yaitu apa? Fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu siksanya lebih berat daripada orang yang membunuh. Masya Allah. Tapi kita tidak boleh ada rasa putus asa di dalam diri kita tentang dosa-dosa itu. Harus ditanamkan dalam diri kita. Betul, andai kata dosa kita itu sebesar daripada lautan yang begitu luas, ternyata rahmat Allah lebih luas dari itu, saudara. Itu yang mesti ditanamkan oleh diri kita, bahwa Allah adalah zat yang maha luas, yang maha pengampun atas dosa-dosa kita. Insya Allah, nggak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah selama kita mau bertobat kepada Allah. Nah, iza kathura ala ahadikumuz dzunub, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iza kathura ala ahadikum, apabila telah banyak dosa yang dilakukan oleh salah seorang di antara kamu, apabila telah banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan, faliyat lubil maghfirah, maka hendaklah dia berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala bil istighfar, yaitu dengan memperbanyak apa? Istighfar. Apabila dosa kita sudah begitu banyak, katanya, iza kasura ala ahadikumuz dzunub, apabila dosa salah seorang di antara kamu sekalian, kata Nabi,
banyak yang luar biasa, falyatlub, maka jangan putus asa, tetap cari, tetap kita tuntut, tetap kita bagaimana caranya kita bisa untuk meminta permohonan al-maghfirah, ya, permohonan kepada Allah, permohonan maaf dengan cara apa? Bil istighfar, yaitu dengan membaca dan mengucapkan istighfar. Jadi istighfar ini adalah merupakan salah satu bentuk untuk menghilangkan dan menghapuskan apa? Dosa kita. Sebagaimana obat. Obat itu adalah untuk menyembuhkan, menghilangkan penyakit yang ada pada diri kita. Insya Allah penyakit yang ada sama diri kita, kalau kita minum obat, insya Allah penyakitnya bakalan apa? Hilang. Betul ya? Itulah makna hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa wa dawa'uz dzunub al-istighfar. Ya, likulli da'in dawa, segala sesuatu, segala penyakit itu pasti ada apanya? Ada obatnya. Enggak ada yang tidak ada obatnya. Ya, semuanya, dan obat yang paling utama itu dan yang bisa menyembuhkan semuanya itu, penyakit apapun itu, Allahu Rabbul Alamin. Ya. Wa idza maridtu fahuwa yasfi. Jadi enggak ada obat yang tidak disembuhkan. Semua obat, likulli da'in dawa. Semua penyakit pasti ada obatnya. Begitu juga wa dawa'uz dzunub al-istighfar. Dan obat daripada dosa yang kita lakukan al-istighfar adalah dengan istighfar. Lazimkan istighfar, perbanyak istighfar untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Karena tidak mungkin di antara kita ini yang tidak ada punya dosa. Karena manusia memang tempatnya dosa. Ya. Jadi mustahil orang bicara tentang nggak punya salah itu satu hal yang sangat apa? Mustahil. Ya. Karena kita bukan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah memang maksum, dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutur katanya, pandangan matanya, telinganya, tangannya, kakinya, perbuatannya emang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, Masya Allah, setiap hari ini berlomba kita untuk mempertahankan daripada perbuatan itu. Berusaha untuk tidak mau membicarakan orang, tapi mata kita mandang mandangan yang tidak diridhoi oleh Allah. Mulut kita bisa jaga, mata kita kurang kita mampu kita jaga. Begitulah sehari-harinya kita, Masya Allah. Bahkan kata Nabi, andai kata ada orang yang memang mungkin dia sudah tidak punya dosa lagi, nggak ada dosa lagi manusia itu, maka Allah akan matikan orang itu, kemudian Allah akan hadirkan orang-orang untuk yang lainnya untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Masya Allah. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam lain hadis Nabi mengatakan, wallazi nafsi biyadihi law lam tuznibu, demi Allah zat yang aku berada di dalam genggamannya, Nabi bersumpah, law lam tuznibu, jikalau seandainya, kata Nabi, kalian tidak berbuat dosa. Seandainya kalian tidak berbuat dosa, kata Nabi, la zahaballahu bikum, pastilah Allah akan menghilangkan kamu sekalian. Allah akan mematikan diri kalian. Wala jaa biqaumin, dan pastilah dia, Allah akan mendatangkan suatu kaum yuznibuna, yang berbuat dosa mereka. Kenapa? Fayastaghfirun Allah Ta'ala. Ya, agar mereka itu bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanallah. Jadi tanamkan keyakinan sama kita. Insya Allah dosa-dosa kita dia akan hilang
sebagaimana hilangnya penyakit dengan obat, sementara dosa kita akan hilang dengan istighfar, insya Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kasurat zunubu ahadikum falyastaghfirillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis selanjutnya, iza kasurat zunubu ahadikum, apabila telah banyak dosa-dosa salah seorang di antara kalian, falyastaghfirillah, maka hendaklah orang itu memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kunti almamti bizambi fastaghfirillah wa tubi ilaihi. Kata Sayyidatuna Aisyah, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadaku, kata Sayyidatuna Aisyah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? In kunti almamti bizambin, jika engkau telah berbuat kesalahan akan satu dosa, katanya, fastaghfirillah, maka hendaklah memohon ampun kepada Allah, wa tubi ilaihi, dan bertobatlah kepadanya. Fa inna taubata minaz zambi an-nadamu wal istighfar, karena sesungguhnya bertobat daripada dosa itu adalah an-nadam, penyesalan, wal istighfar, dan juga dengan beristighfar. Ya. Jadi tadi makanya syarat daripada salah satu di antara tobat itu harus ada rasa apa? Menyesali daripada dosa itu. Itu syarat untuk kita. Supaya kita tobat itu diterima, kata Imam Nawawi, salah satu di antara syaratnya itu adalah adanya an-nadam, penyesalan dengan istighfar. Minggu yang lalu istighfar bisa bermakna zikir, istighfar juga bisa bermakna tobat. Ya. Kalau seandainya istighfar itu tidak didasari dengan penyesalan dan juga tidak didasari dengan permohonan ampun kepada Allah, maka istighfar yang kita baca itu dia akan mempunyai nilai zikir saja. Ya. Kita baca itu istighfar, tapi tidak ada penyesalan dan permohonan ampun kepada Allah, maka istighfar yang kita baca tidak sia-sia. Dia akan tetap mendapatkan pahala, tapi pahalanya hanya sebatas berzikir saja. Seringkali kita istighfar, ya, tapi tidak dilandasi dengan penyesalan, maka ya begitu, nilainya zikir saja. Bisbayang misalnya, fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Terus baca apa? Baca apa kita? Istighfar, ya. Nah, istighfarnya zikir, kata para ulama, masya Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al istighfaru ya'kulu dzunuba kama ta'kulun nar al hataba al yabisa. Jadi kata Nabi dalam hadis selanjutnya, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al istighfaru, istighfar itu kata Nabi Muhammad, ya'kulu dzunuba, akan memakan dosa-dosa kita. Kama ta'kulun nar al-hatabal yabisa, sebagaimana memakannya api, ya, memakan daripada kayu bakar. Itu kalau ada kayu bakar,
kemudian dibakar dengan api, kira-kira cepat habisnya nggak tuh kayu? Begitulah katanya, kata Nabi Muhammad SAW, dosa yang kita lakukan, maksiat yang telah kita kerjakan itu, insya Allah akan terampuni dia, akan termakan habis dia dengan istighfar, sebagaimana termakannya kayu bakar dengan api yang besar. Sebagaimana terbakarnya kayu bakar. Kayu bakar kan emang kayu yang disiapkan buat diapain? Emang buat dibakar. Jadi kalau kena api udah cepet dia. Ya. Nah, begitulah kira-kira dosa-dosa kita insya Allah dengan istighfar itu. Ya, Masya Allah, begitu murahnya Allah membukakan pintu ampunan kepada umatnya Nabi Muhammad. Ya, Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya, dengan sifat Maha Pengampunnya Allah, ternyata Allah memberikan perhatian yang cukup besar kepada umatnya Nabi Muhammad, sehingga diceritakan oleh Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani betapa para nabi-nabi terdahulu, terutama Nabi Adam alaihissalam, itu merasa iri dengan umatnya Muhammad. Nabi Adam iri kepada umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena betapa mudahnya Allah memberikan ampunan kepada umatnya Nabi Muhammad. Dibukakan pintu-pintu maghfirahnya itu, pintu-pintu ampunannya begitu mudahnya. Berbeda dengan aku, kata Nabi Adam alaihissalam, dosa yang aku kerjakan, satu dosa yang aku kerjakan, tapi bertobatnya aku begitu lama perjalanan diterimanya itu tobat. Satu riwayat 300 tahun baru diterima tobatnya. Padahal setiap malam dia berdoa, setiap malam dia bermohon kepada Allah, Allah belum bukakan pintu tobatnya. Tapi kata Nabi Adam, diterima tobatku ya kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika aku bertobat di depan Ka'bah, di depan rumah Allah Baitullah, dan dengan sebab bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Begitu mudahnya tuh Allah membukakan pintu maghfirahnya. Bayangin coba, kalau seandainya kita, dosa-dosa kita, tobatnya baru diterima sama Allah, kalau seandainya harus ke Ka'bah dulu, berat apakah kira-kira saudara? Iya. Kalau seandainya tobat kita baru diterima oleh Allah, harus datang ke sono dulu. Aduh, kayaknya kita jual tanah siapa kira-kira ke sono lagi nih? Iya, astagfirullahaladzim. Untung Allah tidak seperti itu kepada umatnya Nabi Muhammad. Enggak berat. Enggak berat. Allah juga enggak suruh dosamu akan aku ampuni kalau kamu hafal Al-Quran 30 juz. Kalau enggak hafal saya enggak ampunin. Bagaimana kira-kira saudara? Yang kita udah hafal berapa juz? Allah cukup katanya. Dengan istighfar saja sudah diampuni dosanya. Nabi Allah Adam, dia bertaubat di depan Ka'bah dan menyebut nama baginda Nabi Muhammad. Bertawasul dia kepada Nabi Muhammad, bersalawat dia kepada Nabi Muhammad, maka dosanya pun diampuni oleh Allah. Padahal pada saat itu Nabi Muhammad udah ada belum? Nabi Muhammad udah ada belum? Belum ada. Sampai Allah tanya, apa kata Allah? Ya Adam, kenapa engkau sebut namanya? Padahal aku belum kenal, belum aku ciptakan dia. Dari mana engkau tahu itu? Padahal orangnya belum aku sebut. Apa kata Nabi Adam? Bagaimana aku tidak mengenalnya? Ketika pertama kali engkau ciptakan aku, kata Nabi Adam, kemudian engkau tiupkan ruh ke dalam tubuhku, hidup aku,
Karena sudah ada ruh di dalam diriku. Kemudian aku bangun dan aku lihat di sekitarnya. Yang pertama aku lihat justru di situ ada nama Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana mungkin aku tidak kenal? Karena nama Muhammad itu ada di situ. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Ada namanya. Yang kedua, bagaimana mungkin aku tidak mau bertawasul dan meminta hubungan dengan dia. Karena ketika aku dipertemukan dengan Hawa, aku pengen sentuh dia, engkau larang aku untuk menyentuhnya kecuali dengan membayar mahar terlebih dahulu. Jadi Nabi Adam ketika datang Siti Hawa diciptakan, udah pengen langsung apa itu dia? Pengen main dihabek, tahu dihabek apa tuh? Pengen dihabek aja sama dia. Kata Allah, jangan engkau sentuh dia sebelum kau bayar maharnya. Lalu maharnya apa? Yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Disitulah kenapa aku bertawasul kepada Muhammad untuk bisa dimaafkan dosa-dosaku. Jadi solawat pun juga adalah merupakan salah satu cara untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin tuh solawat. Dengan sebab solawat yang kita baca, insya Allah dosa-dosa kita pun juga akan diapain? Diampuni dosa Allah. Karena Nabi pernah janji di dalam satu hadisnya. Apa kata Nabi Muhammad? Aksiru minas solati alayya fa inna solatakum alayya maghfiratun lizunubikum. Allahu Akbar. Kata Nabi Muhammad, aksiru minas salati alayya, perbanyaklah oleh kamu bersolawat kepadaku, kata Rasulullah. Fa inna salatakum alayya, karena sesungguhnya solawat yang kalian baca untuk aku maghfiratun lizunubikum, akan menghapuskan dosa-dosa kamu sekalian. Ada satu kisah. Dulu saya pernah ceritakan di tempat ini, tapi boleh kita ulang sebagai motivasi buat diri kita, Pak. Ini hadis pernah saya sampaikan. Ketika satu masa saya diundang ceramah. Ketika saya diundang ceramah, tempatnya cukup jauh di Jakarta Pusat sana. Acaranya malam, sore ditelepon. Pak Kiai, sekedar mengingatkan saja nanti malam acara di tempat kami, Pak Kiai. Oh iya, baik. Insya Allah saya hadir, saya bilang. Izin Kiai, nanti setelah maghrib kami panitia akan datang menjemput, kata dia. Oh baik, ahlan wa sahlan, makasih, saya bilang. Nah singkat cerita, saya berangkatlah dengan mobil jemputan itu. Dia jemput 3 orang, ya 3 orang, 1 yang bawa mobil, kemudian 2 temannya ini. Nah saya naik mobil lah. Mereka berdua di depan, 1 supir, 1 temannya. Yang 1 lagi ada di samping saya. Ya. Nah, di tengah perjalanan sambil jalan, nih yang di samping saya ini anak muda pegang tangan saya. Apa kata dia? Ustadz, mohon izin Ustadz, tolong bimbing saya. Saya mau taubat. Begitu kata dia. Saya mau taubat, saya mau insaf. Saya nggak jawab, saya liatin aja ini orang. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 5 kali dia ngomong minta begitu. Akhirnya saya penasaran sama dia. Saya tanya, Bang, abang pengen tobat, pengen insaf, emang apa dosa yang udah abang kerjain? Aduh saya malu Ustaz, terlalu banyak dosa saya. Saya udah zina, saya udah nyolong, saya udah minum, saya udah terkena narkoba dan lain sebagainya. Itu rumah-rumah tahanan yang ada di Jakarta, hampir semua saya sudah masukin katanya. Maaf, dia buka baju kokohnya, dia angkat kainnya. Itu sekujur tubuhnya saya lihat dari ujung kaki sampai ujung leher penuh dengan apa itu? Tato. Saya bilang Masya Allah. Bahkan 1 Ustadz kata dia, ada dosa yang sangat saya takut. Selama ini saya dihantuin dengan dosa itu. Saya pernah bunuh orang katanya. Ngomongnya pegangin tangan saya jadi takut juga di situ.
Saya bilang Masya Allah, luar biasa nih. Tolongin saya Ustaz, tolong bimbing saya mau taubat. Begitu. Saya belum sempat jawab, kemudian sampai di tempat acara. Dah, saya ceramah. Kemudian pulang saya naik mobil lagi, ada dia lagi di mobil. Di samping saya. Dah, jalan. Anehnya tuh pas pulang, nih anak sepanjang perjalanan kagak ngomong sama sekali. Dia diem aja, udah dia nunduk aja begitu. Astagfirullah, saya bilang Masya Allah nih orang aneh juga. Kagak ngomong, dia diem aja. Sampai rumah saya, kemudian saya turun, dia turun lagi tuh. Ini yang saya mau ceritain. Kemudian tiba-tiba nih anak langsung meluk saya, nangis Pak, senangis-nangisnya di pundak saya itu. Apa kata dia? Ustaz tolongin saya Ustaz, saya mau tobat, saya mau insaf. Apa yang mesti saya kerjain? Apa yang mesti saya lakuin? Saya takut Ustaz. Begitu kata dia. Akhirnya saya ingat hadis tadi itu. Saya hanya bilang sama dia, Bang, satu aja Bang pesan saya. Kalau memang abang sudah bertobat dengan taubatan nasuha, ya, satu abang kerjain, satu abang lakuin. Ini pesan dari Nabi Muhammad. Insya Allah Bang, aksiru minas salati alayya, fa inna salatakum alayya maghfiratun lizunubikum. Perbanyaklah oleh kamu bersolawat kepada aku, kata Nabi Muhammad. Karena sesungguhnya solawat yang kalian baca untuk aku bisa menghapuskan dosa-dosa kamu sekalian. Saya hanya solawat aja Ustaz. Iya. Berapa banyak Ustaz? Sebanyak-banyaknya. Kapan? Kapan aja. Di mana? Di mana aja. Akhirnya maaf, dia cium tangan saya, kemudian dia bilang apa? Izin Pak Ustadz minta ridhonya, mulai malam ini saya akan amalkan itu, kata dia. Dah, singkat cerita, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kemudian, udah gak ketemu sama dia itu, 4 bulan kemudian, saya diundang lagi di tempat yang sama. Diundang lagi di tempat yang sama. Dah, ceramahlah saya. Tadinya panitia bilang, Kiai, insya Allah nanti saya jemput, kami jemput lagi. Saya bilang jangan, gak usah. Saya takut nih anak muda ngikut lagi ntar. Udah. Saya bilang gak usah, insya Allah saya masih ingat. Dah, singkat cerita saya ceramah. Pulang habis ceramah, diajak istirahat, makan. Kemudian saya bilang sama pengurus masjid, Pak Haji, dulu pertama kali saya ceramah di sini, ada anak muda yang jemput saya. Yang mana, Kiai? Namanya saya lupa. Tapi orangnya begini. Saya ceritain tuh ciri-cirinya. Tatonya banyak, ya. Kemudian kupingnya bekas apa namanya tuh? Tindikannya itu apa segala macam. Oh iya benar, Kiai. Itu dulu dia ngikut tuh waktu dia jemput yang pertama kali Kiai datang. Betul-betul tuh anak. Bisa nggak saya ketemu dia? Kiai, tuh anak muda yang dulu jemput Kiai, yang tatonya banyak, yang begini. Maaf Kiai. Baru beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Mati Pak. Sampai sekarang. Mati itu orang. Astagfirullahaladzim. Saya innalillah. Benar, iya. Saya nggak kaget sih dengar dia meninggal dunia. Enggak. Yang namanya mati kan, yang tua mati, yang muda mati. Betul ya? Iya. Cuman ada satu yang saya iri. Itu pengurus ngomong, Kiai itu anak muda yang dulu jemput Kiai itu yang tatonya banyak, emang dia orang tukang maksiat tadinya, ini begini. Itu beberapa hari yang lalu meninggal dunianya di tempat ini, di masjid, iya. Lagi ngapain? Lagi sholat subuh, ketika dia lagi sujud meninggal dunia dia di situ. Masya Allah, itu tuh yang bikin saya ngiri tuh. Meninggal dunianya dalam keadaan sujud, sholat subuh lagi. Kan rada-rada susah sholat subuh, betul ya? Di sini doang penuh.
sampai keluar-luar. Masya Allah, ini yang bikin saya iri. Maaf, kiai belum tentu mati kayak begitu, betul ya? Iya. Ustadz belum tentu mati yang kayak begitu. Ini preman, Pak. Dosa apa yang belum dia kerjain? Maksiat apa yang belum dia kerjain? Dia udah nyolong, dia udah zina, dia udah minum, dia udah narkoba, bunuh orang udah. Tapi ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, Allah bukain tuh pintu ampunannya. Apa yang dia kerjain? Tahajud tiap malam? Enggak, dia nggak ngerti tahajud. Baca Quran? Enggak, dia nggak bisa, belum bisa baca Quran. Lalu apa yang dikerjain? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma, karena yang dia bisa sebenarnya apa? Salawat kepada Nabi Muhammad. Allah angkat derajatnya, Allah muliakan matinya dalam keadaan husnul khotimah. Kita jangan putus asa. Insya Allah. Masih ingat tuh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Bagaimana kurang dahsyatnya Umar bin Khattab bencinya sama Nabi Muhammad. Nggak ada di otaknya, gue bunuh Muhammad, begitulah kira-kira. Dia pengen bunuh tuh Umar pengen bunuh. Tapi ketika dia dapat hidayah, dia bertobat, minta ampun sama Allah. Sekarang nggak ada orang yang ziarah ke makam Rasulullah kecuali juga berziarah ke makamnya Sayyidina Umar Ibn Khattab, karena kuburnya berdampingan dengan Nabi Muhammad. Padahal orang yang pernah pengen apa? Bunuh Nabi. Allah tempatin tuh tempat yang begitu mulia di sana. Ini bab ngajarin kita, Allah murah bener sama kita. Allah tahu dosa kita begitu banyak, tapi Allah nggak mau membebanin kita. Allah nggak mau ngeberatin kita. Manusia, umat Muhammad, dosa kalian banyak. Kalian nggak perlu datang ke Ka'bah untuk minta ampun sama aku. Kalian nggak perlu duduk di padang Arafah, wukuf di sana. Nggak perlu. Kalian cukup perbanyak istighfar, mohon ampun kepada aku. Insya ya Allah. Kalau istighfar berat apa enteng? Enggak, saya tanya. Baca istighfar berat apa enteng? Enteng apa berat? Enteng. Ngomongnya, ngamalinnya. Rasulullah yang nggak punya dosa sehari 100 kali. Rasulullah udah dijamin nih masuk surga. Nggak dibuka tuh pintu surga kalau Nabi Muhammad belum masuk. Dosanya nggak ada, tapi tiap hari baca istighfarnya 100 kali. Kalau kita udah dijamin belum masuk surga. Dosa kita ada nggak? Berapa istighfarnya? Astaghfirullahaladzim. Ya Rabb. Al-istighfar ya'kulu zunuba. Istighfar itu dapat memakan dosa-dosa. Kama ta'kulun narul khotobah al-yabisa. Masya Allah. Sebagaimana membakarnya kayu bakar itu oleh api. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasratul istighfar tajlubur rizqa. Ternyata istighfar yang kita baca bukan hanya menghapuskan dosa kita, tapi ternyata istighfar pun bisa mendatangkan rizki untuk kita. Bukan hanya ngapusin dosa kita nih, itu istighfar. Nabi berikan sebuah motivasi sama kita. Apa kata Nabi Muhammad? Kasratul istighfar, memperbanyak istighfar itu tajlubur rizqa, akan dapat mendatangkan rizki. Ya, akan datang memperbanyak yang namanya mendatangkan rizki itu. Warwiya an Anas bin Malik radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kata Sayyidina Anas bin Malik, aku pernah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa katanya? Iza shallaitumus subha, apabila telah selesai engkau
kamu sekalian melaksanakan sholat subuh. Apabila telah selesai melaksanakan sholat subuh, fa'aksiru minal istighfar, maka perbanyaklah oleh kamu dengan memperbanyak apa? Istighfar. Bahkan ada yang menganjurkan itu tasbih dan istighfar. Bacanya itu bukan setelah sholat subuh, tapi bainal azan wal iqamah, sebelum sholat subuh. Ya, sebelum sholat subuh bacanya. Antara azan subuh, setelah sholat sunat fajar, sebelum qomat, baca di situ tasbih dan istighfar 100 kali. Allah ampuni dosa dan Allah akan bukakan pintu rezeki. Itu yang suka diamalin tuh. Ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Tuh dibaca. Saya dapat ini amalan dari Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau dapat dari Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Mekah. Baca itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Bacanya kapan? Bainal azan wal iqamah fi salatil fajr. Jadi sesudah sembahyang sunat fajar, kemudian antara azan dan qomat. Jadi sebelum sembahyang subuh, ya. Fakulna ya Rasulullah alimna syai'an yastaghfirullah taala. Kemudian kata Sayyidina Anas, Nabi, aku pernah dengar Rasulullah bilang, apabila kamu telah selesai sembahyang subuh, fa'aksiru minal istighfar, maka perbanyaklah oleh kamu baca apa? Habis sembahyang apa nih? Ya, perbanyak istighfar. Fakulna, kemudian kami bertanya, ya Rasulullah, alimna syai'an nastaghfirullah ta'ala bihi. Ya, ajarin kami ya sesuatu yang kami dapat beristighfar kepada Allah. Faqala qulu, maka bacalah oleh kamu, Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik min kulli zambin alimnahu aw lam na'lamhu fil laili aw naharin. Masya Allah. Nah, perbanyaklah istighfar setelah itu. Kenapa? Kata Nabi dalam hadis selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, aksiru minal istighfar, faman aksara minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Masya Allah. Ya, kata Nabi, beliau bersabda, faman aksiru minal istighfar, perbanyaklah oleh kamu sekalian daripada membaca apa? Istighfar. Faman aksara minhu, barang siapa yang memperbanyak daripada istighfar, ja'alallahu lahu min kulli ghammin, maka niscaya Allah akan menjadikan bagi orang itu dari setiap kesusahannya, wahammin, dan juga dari setiap kedukaannya. Ya. Barang siapa yang memperbanyak daripada istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kepada dia min kulli ghammin wa hammin, dari setiap kesusahan-kesusahan yang dialami orang itu, dari penderitaan dan kedukaan yang ada di dalam orang itu, dengan sebab istighfar itu, farajan, Allah akan berikan itu kelapangan. Allah kasih jalan keluar. Masalah-masalah yang dia dapetin semuanya dari penderitaan dia, maka Allah akan bukakan dengan istighfar, Allah akan bukakan, kasih jalan keluar. Ya Rabb. Bapak pernah punya masalah enggak? Halo? Pernah punya masalah enggak? Emang kelihatan sini muka masalah semua ini. Allahu Akbar. Nih dikasih obat nih. Ya, dikasih obat. Baginda Nabi Muhammad yang bilang, kata Nabi Muhammad, aksiru ya minal istighfar, perbanyaklah daripada apa?
istighfar. Faman aktsara minhu, maka barang siapa yang paling banyak, aktsara isim tafdil, maka barang siapa yang paling banyak beristighfarnya, ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin, niscaya Allah akan jadikan bagi orang itu daripada setiap kesulitan-kesulitannya, kesusahan-kesusahannya, daripada kedukacitaannya, farajan, jalan keluar Allah akan berikan, solusi yang terbaik Allah akan berikan. Semua masalah datangnya dari Allah, dan yang bisa menyelesaikan masalah juga Allah. Bukan itu saja, tapi wa razaqahu min haitsu la yastazib. Bukan hanya sekedar solusi Allah berikan, jalan keluar Allah bukakan, tapi juga Allah akan berikan rizki yang datangnya tidak diduga-duga. Masya Allah. Dengan memperbanyak apa tuh? Istighfar, ya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bilang, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang melazimkan dirinya untuk memperbanyak istighfar, maka niscaya Allah akan jadikan bagi orang itu dari sebab istighfarnya semua kesempitan, kesulitan hidupnya makhraja, yaitu jalan keluar, wa min kulli hammin faraja, dan setiap kesusahan dan penderitaannya itu Allah kasih ke lapangan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepada dia daripada rizki yang datangnya tidak diduga-duga lagi, insya Allah. Al-babul hadi wal isrun fi fadilati zikrillahi ta'ala. Nanti masuk kepada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-21, yaitu tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan lisan kita menjadi mudah untuk mengamalkan daripada istighfar, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesulitan-kesulitan yang kita alami Allah bukakan jalan keluarnya, dan Allah akan berikan rizki kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena istighfar bukan hanya sekedar menghapuskan dosa kita, tapi istighfar, kata Nabi, kasratul istighfar tajlubur rizqa. Yang namanya memperbanyak daripada istighfar dapat mendatangkan apa? Rizki buat kita, insya Allah. Al-Fatihah.